Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Dulfa dari kelas 6 dengan NIM 10124161. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ETS pengantar manajemen, yaitu mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan. Soal pertama yaitu pemahaman konsep dasar manajemen. Fungsi manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan koordinasi. Nah, pada soal ini saya mengambil contoh berdasarkan pengalaman saya di Karang Taruna. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang terjadi di Karang Taruna yaitu bisa diambil contoh penyusunan program kerja ketika akan melaksanakan suatu program. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yang terjadi di Karang Taruna yaitu berdasarkan contoh nyata dilakukannya pembentukan panitia dan pembagian tugas masing-masing, misalnya dalam menyukseskan acara. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dimiliki Ketua Karang Taruna kami adalah partisipatif, di mana ia selalu melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan atau membuat keputusan. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian yang terjadi di Karang Taruna yaitu saya ambil satu contoh, yaitu pengendalian proses sebelum kegiatan. Adanya penjadwalan terhadap anggota untuk melaksanakan briefing atau rapat. Yang terakhir yaitu koordinasi. Koordinasi di Karang Taruna adalah proses penting yang memastikan berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan efisien sesuai dengan tujuan. Soal kedua yaitu perencanaan organisasi. Saya ambil analisis SWOT rencana usaha ini loh pisang nugget. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada modifikasi makanan yang unik, yaitu maksudnya dijadikan berbagai varian. Yang kedua bisa untuk berbagai kalangan dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang ketiga bahan bakunya mudah ditemukan karena bahan utamanya adalah pisang. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama produk mudah ditiru karena pengolahannya yang sangat mudah dan banyaknya olahan pisang. Yang kedua bahan bakunya tidak tahan lama karena jika kita membeli pisang yang sudah matang, otomatis tidak bisa disimpan terlalu lama. Selanjutnya ada opportunities. Pemasarannya bisa di mana saja, yaitu bisa di online, seperti OpenPO, di WA, IG, dan lain-lain. Juga bisa secara offline, seperti membuka stand, booth, atau lain-lain. Lalu produknya juga familiar di kalangan masyarakat. Jadi orang-orang sudah tahu olahan dan apa itu produknya. Yang ketiga, selanjutnya aneka olahan pisang banyak digemari orang-orang. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama adanya persaingan yang ketat karena produk pisang ini familiar, jadi sudah banyak yang juga berjualan produk ini. Kemudian yang kedua, jangka waktu penjualannya tidak bisa tahan lama atau ditentukan. Ketika tren atau penggemar yang FOMO sudah tidak ramai, maka omset penjualan pun menurun. Selanjutnya soal ketiga yaitu pengorganisasian dalam organisasi. Berdasarkan pengalaman PKL saya di PT Hilux Indonesia, struktur organisasi PT Hilux Indonesia umumnya itu mengikuti struktur organisasi standar yang ada pada perusahaan manufaktur global dengan hubungan dan entitas induk di Jepang, atau bisa disebut Hilux Corporation. Nah, struktur organisasi yang digunakan adalah struktur fungsional. Soal keempat yaitu teori dan gaya kepemimpinan. Saya ambil berdasarkan pengalaman saya sebagai tim di tempat kerja, yaitu sebagai marketing in-house. Pemimpin saya ini, beliau cenderung memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil keputusan mandiri. Maka gaya kepemimpinannya yaitu laissez-faire. Jadi ia memberikan kebebasan untuk saya dan tim yang lainnya untuk mengambil keputusan ketika waktu kerja dan menjalankan job desk. Maka menurut saya itu berdampak tidak efektif untuk tim dalam menyelesaikan tugasnya, bahkan sulit untuk achieve karena belum tentu tim yang ia beri amanah ini tanggung jawab. Nah, perbandingannya kepemimpinan ini dengan teori transformasional atau kepemimpinan transaksional, dan dalam situasi apa kepemimpinan ini dapat efektif, juga tantangan apa yang dihadapi, yaitu yang pertama kepemimpinan transformasional ini cocok ketika perusahaan membuat transformasi besar dan peningkatan motivasi jangka panjang. Namun tantangannya terletak harus selalu menginspirasi dan memotivasi tim. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transaksional. Nah, kepemimpinan ini sangat efektif untuk operasi-operasi yang terstruktur dan pencapaian tujuan jangka pendek. Gaya ini bagus untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar. Soal kelima yaitu pengendalian dalam organisasi.
Berdasarkan pengalaman saya di PT Hilex, ketika saya PKL, pengendalian yang terjadi adalah yang pertama pengendalian sebelum kegiatan, yaitu meliputi pengendalian lingkungan seperti absen dan kegiatan membersihkan ruangan masing-masing sebelum bekerja. Kemudian yang kedua pengendalian selama kegiatan. Proses ini berlangsung berdasarkan standar kebijakannya, yaitu ketika melakukan job desk saya harus berdiri karena berdasarkan yang saya tahu, yang sebelum saya itu dibolehkan duduk, namun ia malah malas-malasan, jadi dirubah kebijakannya untuk berdiri supaya tidak malas-malasan. Kemudian ada pengendalian setelah kegiatan. Biasanya saya mengevaluasi dan mentarget waktu untuk menyelesaikan job desk, yaitu scan dokumen agar scan dokumennya tidak numpuk. Salah keenam yaitu pengaruh lingkungan eksternal. Profil perusahaannya PT Hilex. PT Hilex ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Adapun pengaruh lingkungan eksternal yang terjadi yaitu yang pertama faktor ekonomi. Nah, kondisi perekonomian Indonesia ini stabil dan dapat mendukung permintaan pasar dan meningkatkan produksi komponen otomotif di Indonesia. Kemudian faktor sosialnya yaitu meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik atau kendaraan ramah lingkungan dapat menjadi peluang untuk PT Hilex ini dalam berkembang dan mengembangkan komponen-komponennya. Kemudian faktor politik, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung industri otomotif seperti insentif pajak dan investasi di sektor manufaktur. Nah, hal ini tuh dapat memberikan peluang bagi PT Hilex untuk berkembang. Kemudian ada faktor teknologi, yaitu kemajuan produksi dan teknologi manufaktur yang lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas, menawarkan peluang bagi PT Hilex untuk berinovasi dalam pengembangan komponen baru yang dibutuhkan oleh industri otomotif. Kemudian soal yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana saya merancang proses rekrutmen dan seleksi di tempat kerja. Nah, saya merencanakan proses rekrutmen dan seleksi di Inilo Pisang Nugget. Nah, kebutuhan usaha Inilo Pisang Nugget ini adalah pelatihan penjualan. Namun pastinya langkah awal yang usaha ini ambil tuh sebelum melakukan pelatihan adalah melakukan rekrutmen. Nah, perencanaan rekrutmen yang kami lakukan adalah dengan cara mengupload poster atau apapun itu yang berbentuk informasi bahwa adanya lowongan kerja dengan kualifikasi yang kami butuhkan di media sosial, khususnya bisa di Facebook. Nah, pastinya kita memastikan kandidat memiliki keterampilan, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah adanya rekrutmen, kami merencanakan melakukan seleksi. Nah, pada tahap ini tuh pasti kami akan menyeleksi kandidat yang memenuhi persyaratan. Untuk tahap seleksi yang kami gunakan ada beberapa poin, yaitu seleksi berkas lamaran, wawancara awal, pemeriksaan kesehatan, dan tes praktik lapangan. Kemudian untuk pelatihan penjualannya itu, kami merekrut karyawan baru yang kami rencanakan, yaitu melakukan program pelatihan, khususnya berfokus pada penjualan. Nah, kegiatan pelatihannya ini berisi, yang pertama ada orientasi dan pemahaman dasar, yaitu kita nantinya melakukan pengenalan usaha pada kandidat, seperti visi dan misi usahanya, terus juga ada penjelasan peran dan tim penjualannya. Yang kedua, berisi teknik dan strategi penjualan, yaitu kita ajarin komunikasi yang efektif pada pelanggan, gimana sih caranya ramah melayani pelanggan dengan penuh hati agar menarik pelanggan untuk balik lagi dan membeli produk kami. Kemudian ada praktik lapangan, yaitu nantinya kandidat akan mengamati dan mencoba menghadapi juga melayani pelanggan atau simulasi langsung di lapangan. Nah, jenis pelatihan yang akan kita rancang ini yaitu pelatihan on the job dengan menggunakan metode simulasi. Jadi melalui jenis dan metode ini, karyawan tuh gak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga secara praktis sehingga mereka lebih siap beradaptasi dengan budaya kerja serta struktur perusahaan. Itu dia presentasi jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas ETS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.